Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Dwi Bowo dari kelas 3 Perbankan Syariah B dengan NIM 1917202062. Di sini saya akan sedikit membacakan hasil rangkuman saya dari mata kuliah pengantar perbankan pada materi pertemuan pertama hingga pertemuan keempat kemarin. Pertama, pengertian lembaga bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa lembaga bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian terdapat juga bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya seperti transfer, kirim uang, dan lain-lain. Kemudian, selain bank umum, ada juga bank perkreditan. Lembaga bank ini biasanya dimiliki oleh pemerintah daerah, ada juga yang dimiliki oleh swasta. Kemudian, ruang lingkup lembaga bank. Ruang lingkup lembaga bank terdiri dari dua, berdasarkan jenisnya, dan yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan jenisnya, ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank umum yang telah mendapatkan izin dari pemerintah dalam usahanya yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran luar negeri. Sedangkan bank non-devisa adalah kebalikan dari bank devisa. Kemudian, tujuan lembaga bank. Tujuan utama dari pemerintah atau pihak swasta mendirikan bank yaitu memperoleh profit atau keuntungan. Lembaga bank didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan dana masyarakat yang membutuhkan. Selain dalam hal penyaluran bantuan kepada pihak yang membutuhkan, dengan adanya bank juga dapat dilaksanakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian, struktur organisasi bank. Sebuah bank pada prinsipnya juga merupakan organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep, yaitu profit dan continuity. Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi bank yaitu 1. Pemegang saham, 2. Dewan komisaris, 3. Dewan direksi, 4. Dewan eksekutif, dan 5. Karyawan. Kemudian saya akan membacakan peran lembaga bank dalam kehidupan modern. Yang pertama, ada fungsi bank. Fungsi bank di sini yaitu pertama, menghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana. Maka, bank memiliki beberapa sumber secara garis besar. Pertama, dana yang bersumber dari bank sendiri, yaitu setoran modal awal pendirian. Dan yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu simpanan giro, deposito, dan tabanas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga keuangan. Fungsi yang kedua, penyaluran dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat. Fungsi yang ketiga, penyaluran jasa bank dalam mengemban tugas. Fungsi yang keempat, penyaluran atau pemberian kredit di bank. Kemudian, ada juga jenis-jenis lembaga perbankan. Jenis-jenis perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, 1. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis-jenis perbankan dewasa dapat ditinjau dari berbagai segi. Pertama, dilihat dari segi fungsinya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dua bank, yaitu Bank Umum dan
bank perkreditan rakyat. Kemudian dilihat dari segi kepemilikannya. Di sini diartikan siapapun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Pertama, bank milik pemerintah terdapat BNI, BRI, dan BTN. 2. Bank milik swasta terdapat Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, dan lain-lain. Ketiga, bank milik koperasi. Keempat, bank milik asing. Kelima, bank milik campuran. Kemudian dilihat dari segi status. Di sini terdapat dua bank, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Kemudian dilihat dari segi cara menentukan harga. Pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank ini berorientasi pada prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga. Bagi para nasabahnya, bank konvensional menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga dan fee base. Kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank ini berdasarkan prinsip syariah menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan atau perjanjian berdasarkan hukum syariah. Kemudian, fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara. 1. Lembaga intermediari atau penghubung, yaitu hadirnya bank, maka banyak nasabah yang mendapatkan layanan jasa kredit atau pinjaman. Yang demikian, bank dapat menghubungkan antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, lembaga kreditur atau lembaga pemberi kredit, yaitu lembaga keuangan yang diberi izin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ketiga, lembaga debitur. Bank juga menerima pinjaman dari lembaga lain seperti sesama bank atau pinjaman dari luar negeri atau bahkan pinjaman dari Bank Indonesia. Keempat, lembaga keuangan. Bank juga sebagai bagian dari lembaga keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian yang kelima, penyediaan jasa lainnya kepada masyarakat. Di sini, selain bank beroperasi menghimpun dana dan menyalurkan dana, juga memberikan jasa lainnya kepada nasabah. Sekian pembacaan resume dari saya pada mata kuliah pengantar perbankan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.